saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya ya Bu. Jadi kenapa Imaduddin kok menantang debat semua tokoh-tokoh agama? Tujuannya tiada lain ialah untuk memancing respon daripada mereka. Kan sekarang ini pembahasan nasab sudah mulai redup ya. Sudah mulai bosan orang. Sudah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dan tidak ada tidak ada keberhasilan apa-apa. Karena sampai sekarang tidak satu Habib pun yang lengser jadi Habib. Jadi yang Habib ya tetap Habib, tetap Sayyid begitu. Jadi tujuan Imaduddin itu menantang-nantang debat para tokoh-tokoh agama seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Ar-Raji Hasim, terus Habib Rizik, Gus Naji, Kiai Naji, dan bahkan belakangan adalah Ustadz Nuruddin. Semua ditantang debat, semua diajak debat. Tujuannya tiada lain hanya untuk memancing respon daripada mereka. Nah nanti kalau mereka itu merespon, umpama Ustadz Abdul Somad mengkonter ya apa yang dikatakan oleh Imaduddin, jadi rame lagi medsosnya begitu. Jadi rame lagi. Jadi tidak sebenar-benarnya ingin berdebat Imaduddin itu, tidak ya. Dia hanya ingin mengisi keramaian, ingin mengisi media sosial saja gitu. YouTube dan lain sebagainya itu. Tidak benar-benar ingin berdebat. Ya, kalau memang ingin berdebat dari dulu sudah berdebat itu. Jadi saya tidak pernah menemukan kecuali sekarang orang yang katanya punya karya ilmiah, punya buku, tapi tidak mau dibedah bersama, tidak mau diuji. Lari-lari terus, kabur terus gitu. Jadi hanya istilah kampung saya, hanya ngocol di medsos saja, meramaikan medsos saja. Dan seperti kata Bapak Alfian Tanjung, Imaduddin itu sebenarnya adalah proksi ya. Jadi di belakang dia itu ada gitu. Itu saja tujuannya. Jadi tidak benar-benar ingin berdebat, semua ditantangin ini. Dan alhamdulillah para tokoh-tokoh itu tidak ada yang merespon gitu. Ya, jangankan Ustadz Abdul Somad, Buya Ar-Raji Hasim, sekelas Kiai Haji Idrus Ramli saja, beliau tidak pernah menyebut nama Imaduddin. Kalaupun beliau itu menanggapi apa yang dikatakan Imaduddin lah, katakan baik itu perkataan framingnya atau sebuah kitab itu. Jadi Kiai Idrus Ramli cuma menanggapi saja kitabnya itu atau framingnya. Tidak pernah menyebut nama Imaduddin. Tapi Imaduddin berapa kali menyebut nama Idrus Ramli. Idrus Ramli hanya pembaca gitu. Ya kan? Iya. Jadi Ustadz Abdul Somad, Buya Ar-Raji Hasim, semua ditantangin, semua disebut namanya. Terakhir Ustadz Nuruddin. Padahal Ustadz Nuruddin itu tidak menyebut-nyebut Imaduddin. Dia hanya mengatakan kalau saya ya taklid saja. Nasab bukan bidang saya, ya taklid saja. Kan itu sudah menjadi konsensus ulama dunia. Kan begitu kata Ustadz Nuruddin. Wah itu ngamuk Imaduddin itu. Ngamuk. Kalau ada tokoh terkenal kemudian tidak mendukung programnya itu, wah langsung ditantang debat. Sudah bakar saja ilmu filsafatnya dulu. Padahal Ustadz Nuruddin tidak ngajak debat, tidak. Itu. Jadi sekali lagi, kenapa Imaduddin itu tidak pernah mau berdebat? Ya karena memang hujahnya tidak kuat. Dia tidak punya apa-apa. Kitabnya itu, karya ilmiahnya itu menitik beratkan kepada Syajar al-Mubarakah. Syajar al-Mubarakah itu muncul di mana? Di Iran ya. Yang mentahqiq itu sana Said Mahdi Ar-Raja'i itu yang mentahqiq. Dan beliau sudah mengatakan Imaduddin itu salah. Cara pemahamannya salah, kata Mahdi Ar-Raja'i. Salah, bukan begitu maksudnya. Zaman dulu itu ya begitu, sekenanya saja. Jadi tidak disebutnya nama Ubaidillah, bukan berarti tidak ada orangnya. Begitu kata Mahdi Ar-Raja'i. Oh itu ngamuk lagi itu sudah. Walaupun sedunia mengatakan nasab Alawi itu sambung Rasulullah, saya mengatakan tidak, sendirian. Lucu kan? Ilmiah bagaimana kalau seperti itu? Jadi tidak ada lagi tujuan Imaduddin itu hanya ingin meramaikan media sosial. Karena di belakang Imaduddin itu ada. Itu kata Bapak Alfian Tanjung. Jadi Imaduddin itu proksi, itu saja ya. Jadi tidak benar-benar mau berdebat ya. Kadang yang diajak debat itu Robito gitu. Loh kok bisa?
Ini kan ranah keilmuan, Pak, bukan adu fisik. Kalau adu fisik seperti tinju, ya diadu di atas ring kan gitu. Imaduddin melawan Robito umpamanya, siapa itu? Wajar. Karena itu mengadu fisik. Ini kan masalah ilmiah, masalah otak kan gitu. Jadi siapa yang mampu, ya monggo dilayani untuk menguji karya ilmiahnya itu. Jadi seolah-olah Imaduddin ini mencari orang yang takut, menjadi orang yang tidak berani. Kira-kira dari pihak Robito itu tidak ada yang ahli debat. Ya, itu yang diajak terus. Loh, kenapa Robito tidak pernah nantang-nantang orang? Tidak. Ya kan? Iya, Robito tidak pernah menyalah-nyalahkan siapa. Kok yang diajak Robito? Ya yang kelihatan mampu berdebat itu loh. Coba dilayani untuk menguji kitabnya Imad itu. Maka yang sanggup berdebat itu layani. Masa karena tujuan saya Robito loh. Apa hubungannya? Ini kan urusan ilmu. Urusan ilmu itu bebas gitu. Jadi ilmu nasab itu cabang dari ilmu fikih. Ya bebas, siapa yang mampu silahkan koreksi. Mestinya Imaduddin itu membuka open house ya. Open house di rumahnya. Siapa yang berani berdebat dengan saya, monggo. Itu mestinya. Ya 24 jam saya menerima dengan tangan terbuka ya. Silahkan kan itu, nggak pernah berani. Itu satu pertama. Yang kedua, Imaduddin tidak pernah ke luar negeri. Mana mau menghadap ke Nakoba mana? Nggak berani. Karena semua sudah tercatat di sana. Bani Alawi itu sudah tercatat di Mesir, di Jordan, di Yaman, di Maroko. Semuanya sudah tercatat. Dan paling sahihnya nasab. Jadi kalau orang mengadakan penelitian, semestinya Imaduddin itu ya di samping referensi, kepustakaan, juga harus ke lapangan. Nah, coba ada nakoba di luar negeri itu yang membatalkan nasab Alawi yang betul-betul ya secara kelembagaan, mesti datang ke sana Imaduddin. Wah, di video, di foto ini dibaca silahkan. Nggak ada satupun, nggak ada. Kecuali oknum-oknum. Ya sekarang zaman apa, Pak? Orang minta syahadah sekarang jadi jalur Al-Jilani ke luar negeri asal ada fulus. Diberi sekarang ini nggak susah. Lagi pula ya kalau urusan nasab kenapa harus minta syahadah? Itu kan hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Kalau memang dirinya bersambung kemana ya sudah kan gitu. Nggak usah pakai pengakuan. Jadi mau jadi sayyid daftar ke Robito, minta paspor, minta sertifikat ke sana. Nggak usah. Kenapa? Mau jadi sayyid? Keturunan dari mana orang Indonesia ini mau jadi sayyid? Dari mana, Pak? Coba. Oh, dari Jalur Wali Songo. Aduh, ya Allah. Jadi ibarat keran itu terlalu kecil kerannya, Pak. Kalau lewat jalur Wali Songo. Wali Songonya sendiri itu belum tentu sayyid, Pak. Terus terang saja, Wali Songonya sendiri belum tentu sayyid. Walaupun ada yang mengatakan dari Bani Alawi juga. Yang ngarang kitab beliau itu dari Al-Madhon. Oke, saya setuju, tidak apa-apa. Tapi saya katakan belum tentu. Bukan tidak ya, belum tentu. Coba seperti ayah daripada Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, yaitu Sayyid Abdullah atau Syekh Abdullah. Itu asal-usulnya dari mana? Ada yang mengatakan dari Mesir. Satu versi mengatakan itu dari Pasai, Aceh. Kan gitu. Jadi banyaknya versi ini menandakan bahwa beliau itu tidak terverifikasi dengan baik. Bahkan Kiai Haji Said Agil Sirat mengatakan bahwa Said Abdullah Ahmad Khan atau Habib Abdullah Ahmad Khan itu dari India. Kan gitu, dari Gujarat. Nah, banyak sekali versinya. Jadi dari India kata Kiai Said. Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Asmat Khan. Ya dari India, mana? Asal usulnya sudah nggak ketahuan, Pak. Jadi bisa saja Wali Songo itu hanya seorang ulama besar, seorang alim, penyebar agama Islam di Indonesia, ya. Jadi kalau dulu itu mungkin sudah dianggap sayyid begitu. Ya, saya katakan belum tentu, bukan berarti tidak, bukan berarti menafikan. Dan memang tidak ada yang bergelar sayyid. Semuanya Raden. Ada Raden Said, Raden Umar Said, Raden Rahmat, ya. Ada yang berjuluk itu Raden Paku, kan gitu. Ada yang Maulana gitu kan.
Satu-satunya yang bergelar Sayyid, Syarif, yaitu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu pun kalau bukan namanya, kadang ada orang namanya memang Syarif Hidayatullah. Makanya Kiai Said menyebutnya siapa? Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. nah, kalau sudah diawali dengan Syekh, itu berarti Syarif Hidayatullah itu memang namanya, bukan orangnya yang bergelar Sayyid atau Syarif. Kira-kira begitu. Artinya bagaimana? Saya tidak menafikan Wali Songo itu Sayyid, monggo kalau memang Sayyid saya percaya ya. Tapi saya berkata belum tentu. Jadi orang yang mengaku Sayyid dari keturunan Wali Songo, ibarat keran itu terlalu kecil Pak, kerannya itu. Ya. Apa namanya itu? Cangkokan gitu loh. Bandingkan dengan Syekh Ali Jabir almarhum ya. Beliau dari Madinah Al-Munawwarah, keluarganya jelas, saudara-saudaranya kalau tidak salah ada 12 orang jelas. Ya, ibunya masih ada beliau. Jadi beliau hijrah ke sini menikah. Beliau alim dan beliau bukan Sayyid. Kalau bukan Sayyid ya nggak ngaku Sayyid, kan begitu. Jadi kalau zaman dulu itu hanya lebih kepada tradisi lisan saja, dari lisan ke lisan, gitu. Jadi beliau Habib, beliau Sayyid itu dari siapa? Dari pengakuan beliau sendiri. Kalau ada manuskrip, yang nulis manuskripnya itu siapa? Jadi semuanya serba menjadi pertanyaan. Saya tidak mengingkari kalau memang Sayyid ya monggo. Tapi Wali Songo 99-nya semuanya Sayyid ini agak aneh. Agak aneh gitu. Masa semuanya para pelancong ya, kalau istilahnya untuk Ba'alawi disebut dengan imigran, semuanya Sayyid. Memang enggak bisa kalau hanya orang Arab yang alim seperti Syekh Ali Jabir itu. Ya, diutus kemana seperti Nabi Muhammad mengutus Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman dan lain sebagainya. Kok harus Sayyid semuanya? Takutnya zaman dulu itu karena ada orang Arab, Syekh yang bagus, yang ganteng, berewaan, sudah dianggap Sayyid. Takutnya begitu. Oke, terima kasih.